Selamat datang kepada Ustazah kita, Ustazah Yani. Pada Ustazah Yani kami persilakan untuk memberikan pelajarannya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai dan saya ta'zimi pengasuh dari Majlis Taklim Mushola Al-Azhar, Ibunda Hajah Maimunah beserta Kiai Haji Abdul Mudi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan pada beliau berdua, berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, dan putra-putrinya mudah-mudahan jadikan dzurriyyah yang solihin solihat, dzurriyyah yang berguna bermanfaat bagi agama dan juga bagi sesamanya. Dan juga yang kami hormati pimpinan Majlis Taklim Mushola Al-Azhar, Ibunda Hajah Neneng Syarifah beserta para stafnya, para orang tua kami, Ustadzah Rubina, para sepuh sepuh AMI yang tidak kami sebutkan nama satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan mahabbah saya pada siang hari ini. Khususnya Ukhtuna Fillah Ustadzah Ida Lutfiati, alhamdulillah yang hadir dengan putrinya, dan juga segenap keluarga besar Majlis Taklim Mushola Al-Azhar yang mudah-mudahan kita semua selalu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kenikmatannya yang telah dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini di awal di bulan Rajab sudah memasuki hari ketiga ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang istiqomah. Istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam kebaikan, dan juga istiqomah di dalam rutin membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah akan menjadikan kita orang yang selalu dituntun di dalam kebaikan dan kebenaran. Juga salawat dan salam kita haturkan ke hariban yang mulia beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dan doa kita mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya cintai, sebelum kita mulai taklimul Quran kita pada siang hari ini, seperti biasa kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan Fatihah kita ini terutama untuk pendiri dari Majlis Taklim Mushola Al-Azhar, guru-guru kita, kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, dan Allah memberikan ampunan, dan Allah tempatkan almarhum dan almarhumah di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga Fatihah kita niatkan untuk guru-guru kita dan kedua orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada beliau-beliau semua, berkah sehat, berkah umur panjang. Untuk guru-guru kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa menerima siraman ilmu sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat kita. Dan juga untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, salah satunya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadanya, berkah sehat, berkah umur panjang. Dan kita putra-putrinya masih bisa diberi kesempatan untuk bisa memuliakan
dan membahagiakan kedua orang tua kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan dan penuh ketabahan. Juga Fatihah kita niatkan untuk kita semua, Bu, keluarga besar kita ya Bu ya, putra putri kita yang sudah punya menantu ya Bu ya. Mudah-mudahan yang sudah punya cucu semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk, dari mara bahaya, dan mudah-mudahan senantiasa rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang penuh keberkahan, rumah tangga yang penuh kedamaian dan ketentraman, dan mudah-mudahan duriyah kita dijadikan duriyah yang solihin solihat, duriyah yang dijadikan ahlul Quran, ahlul ibadah, ahlul kebaikan. Kelak mereka menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi agama dan juga bagi sesamanya. Yang sedang sakit, baik itu saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, doakan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini, khususnya ibu saya Bu ya. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga segala kesulitan apapun yang kita hadapi, namanya manusia hidup ya Bu ya, pasti ada saja ya Bu ya. Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dengan barokah doa kita pada siang hari ini. Dan sodakoh jariah ibu, apapun niat dan hajat ibu, mudah-mudahan sodakohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menggantinya dengan rezeki yang berlipat ganda. Allah kabul hajatnya. Di bulan Rajab ini Allah memberikan keberkahan buat kita semua, sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan siap dengan jasmani dan rohani kita ya Bu ya. Biha semuanya dikasih kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Bihadhihi niyyah wa lakul niyatin shalihah bi syafaatin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa laqad hajatina wa hajatihim ya Allah. Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, kita lanjutkan ya Bu ya. Kemarin kita surat Al-Alaq sudah tuntas kan Bu ya? Ya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan surat Tin ya Bu ya. Surat Tin. Wat-tini waz-zaitun. Sudah ketemu semua? Udah semua kita baca dulu ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin.
illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Shadaqallahul azim. Ibu, kemarin kita sudah bahas satu persatu arti dari surat Al-Alaq, surat Iqra, surat Al-Qadar, surat Al-Bayyinah ya Bu ya. Surat Al-Zalzalah, surat Al-Adiyat, surat Al-Qari'at, At-Takatsur. Mudah-mudahan di rumah kita bisa mengulangnya kembali ya Bu ya, supaya kita bisa tahu arti maknanya satu persatu ya Bu ya. Kalau kita lebih tahu artinya, kayaknya lebih melekat di hati ya Bu ya, menambah kehusyuan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sedikit tahu ada, oh artinya begini ya. Jadi kita bisa membayangkan, bisa mengkiaskan dalam diri kita seperti itu ya Bu ya. Nah sekarang mudah-mudahan ada yang melekat di hati Ibu apa yang sudah kami sampaikan ya Bu ya. Dari surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas ya Bu ya, surat Al-Lahab. Itu semuanya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu saling berhubungan ya Bu ya. Satu dengan yang lain, artinya itu saling, maknanya itu saling bersambung satu dengan yang lainnya ya Bu ya. Jadi intinya memang kehidupan kita yang abadi itu adalah kehidupan di akhirat ya Bu, kehidupan di akhirat. Nah mudah-mudahan sekarang kita sudah masuki bulan Rajab. Persiapan kalau orang bertani itu mau nanam dulu kan seperti itu Bu ya. Jadi harus diberi pupuk ya, mencakul dulu seperti itu. Nah ini bulan Rajab seperti itu ya Bu ya, maka disebut syahrullah. Jadi mudah-mudahan kita bisa menggunakan di bulan Rajab ini memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, diampuni segala dosa dan kesalahan kita ya Bu ya. Jadi nanti di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, benar-benar hati kita bersih oleh Allah, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada noda. Jadi kita bisa melaksanakan bulan Siyam Syahrus Syiyam di bulan Ramadan, benar-benar ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lihat apa-apa, supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bersih hati kita ya Bu ya. Lebih bersih hati kita, mengurangi rasa curiga kepada orang lain, dikit-dikit curiga, dikit-dikit berpikiran buruk. Nah itu saya dan Ibu mudah-mudahan belajar dari sekarang. Persiapan, kalau kata kita, kalau kita mau pergi ini kan ada bekal nih Bu ya. Kalau mau pergi itu kan siap-siap dulu kan, apa yang mau dibawa, nah seperti itulah. Jadi kita untuk datang menyambutnya bulan suci Ramadan, persiapannya dari sekarang ya Bu ya. Jadi istighfar sih sebenarnya istighfar tiap malam itu lebih baik, memang di Al-Quran dianjurkan seperti itu ya Bu, istaghfiru rabbakum kan gitu Bu ya. Jadi memang kita suruh beristighfar, mohon ampun kepada Allah tiap malam. Nah di bulan Rajab ini lebih kita tingkatkan lagi, supaya Allah bersihkan noda-noda dalam diri kita, seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan amaliyah kita di bulan Rajab ini Allah terima, sehingga kita bisa melaksanakan bulan suci Ramadan dengan imanan wahtisaban. Seperti itu harapannya, seperti itu Ibu ya. Puasa semua Bu? Insya Allah ya enggak. Andai kan gak kuat puasa juga gak apa-apa Ibu ya Bu ya. Iya gak apa-apa, tidak wajib, ini kan sunnah ya Bu ya. Kalau yang sudah sepuh jangan aku kayaknya udah gak bisa, gak apa-apa Bu. Mudah-mudahan ibadah kita waktu kita muda ini yang kita tidak bisa laksanakan oleh Allah ketika kita datang masa tua,
itu dirapel oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya, dirapel tahu enggak, dirangkapkan, dilipat gandakan ya Bu ya. Waktu muda kita sudah melaksanakan. Nah, ketika sepuh sudah, karena kekuatan badan kita sudah tidak mampu ya Bu ya. Nah, itu Allah akan lipatkan. Ya Bu ya, Allah lipatkan pahalanya ketika kita datang masa tua. Ya emang siapa yang pengen seperti ini, sudah proses hidup seperti itu. Dari anak-anak menjadi remaja, menjadi dewasa, iya kan Bu? Nah, ini nanti dalam surat At-Tin dijelaskan seperti demikian ya Bu ya. Faktor usia. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan berkah hidup kita, itu saja Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa na'afa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Surat Tin ya Bu ya, makiyatun aw madaniyatun thamanu ayatin. Jadi surat Tin ini ulama ada yang berpendapat diturunkan di kota Mekah dan diturunkan di kota Madinah. Tapi lebih condong banyak mufassirin yang mengatakan diturunkan di kota Mekah. Ya Bu ya, diturunkan di kota Mekah. Surat Tin ini adalah surat yang ke-95. Surat yang diturunkan yang surat yang ke-95 berdasarkan susunan mushaf ya Bu ya, susunan mushaf yang disusun pada saat ini ya Bu ya, seperti itu. Thamanu ayatin. Jadi jumlah surat At-Tin ini ada 8 ayat. Berapa ayat Bu? 8 ayat ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini demi buah tin ya Bu ya. Wazzaituni dan juga demi buah zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun ya Bu ya. Ada yang berpendapat buah tin dan ada yang mengatakan tin dan zaitun ini nama gunung. Nama 2 gunung di kota Syam. Ya Bu, di kota Syam ya Bu ya. Kota Syam itu kota Madinah ya Bu ya. Ini nama seperti itu, ada yang mengatakan seperti demikian. Allah bersumpah dengan menggunakan kata tin wa zaitun. Berarti kalau Allah bersumpah dan menggunakan kata-kata demikian, berarti ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang istimewa sampai Allah menggunakan kalimat demikian ya Bu ya. Jadi kalau bersewat ini itu pertama kali Nabi Adam Bu, Nabi Adam itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ibu Hawa. Nah, karena melanggar ya Bu ya, melanggar dari apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Adam dan Ibu Hawa melakukannya, yaitu memakan buah tin. Nah, itu seperti itu Bu ya. Akhirnya diturunkan oleh Allah ya Bu ya. Ini dilarang seperti demikian. Ceritanya seperti itu. Nah, kalau wazaitun, buah zaitun ini ya Bu ya. Nah, ini ceritanya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ketika Nabi Nuh umatnya, kaumnya itu tidak percaya dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh, Allah selamatkan Nabi Nuh dengan kapalnya ya Bu ya. Dan setelah air disurutkan, pertama kali makanan yang dimakan oleh Nabi Nuh adalah buah zaitun. Buah zaitun. Seperti itu, ini berdasarkan cerita dari yang para mufassirin ya Bu ya. Nah, sekarang kalau dari tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin mengatakan demi wattini wazzaituni, demi buah tin dan buah zaitun. Ini nama 2 makanan. Al-ma'kulaini, nama 2 makanan, nama 2 buah ya Bu ya. Nah, au jabalaini bisyami, atau nama 2 gunung di kota Syam. Nama 2 gunung di kota Syam. Nah, 2 gunung ini menumbuhkan suatu tumbuh-tumbuhan yang berbuah yang bernama buah tin dan buah zaitun. Penasaran kan Bu, buah tin seperti apa? Tapi kalau orang dari Mekah ya, buah tin, buah zaitun itu kulit ada lebar, ada biji-bijiannya di dalamnya Bu. Ya Bu ya. Itu ada yang mengatakan buah zaitun itu seperti buah delima, kata seperti itu ya Bu ya. Ini memang buah yang diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya istimewa banget ceritanya seperti itu ya Bu ya. Ini namanya buah tin dan buah zaitun. Jadi yang mirip-mirip itu yaitu buah di dunia. Sebenarnya ini adalah buah yang di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya Bu ya. Jadi perumahan seperti itu. Jadi yang bisa mirip seperti itu banyak ahli mufassirin. Oh, ciri-ciri seperti mirip nih, kata dibilangkan buah tin ini seperti buah anggur, ada bijinya 1 seperti itu. Nah, buah tin kalau di Mekah itu
agak lebar, ada biji-bijinya halus-halus. Ya Ami seperti itu ya. Nah, tapi itu semua adalah yang kita nyata. Tapi sebenarnya bahwa sesungguhnya Allah bersumpah dengan menggunakan nama buah ini, berarti buah ini istimewa dan adanya ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Andainya kita katakan mufassir itu mirip dengan buah tin dan buah zaitun yang ada di surga. Ya, kalau pengen merasakan, mudah-mudahan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa tahu buah tin dan buah zaitun yang sebenarnya. Ya, seperti itu ya Bu ya. Makan buah anggur aja udah enak ya Bu ya. Apalagi delima ada bijinya ya Bu ya, seperti itu. Nah, yang berbiji ya seperti itu ya Bu ya. Delima pun macam-macam. Delima yang tumbuh di negara Indonesia beda dengan delima yang tumbuh di negara Yaman. Bu ya. Macam bagus, warna gede-gede banget, bagus warnanya. Iya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, ini seperti makanya jadi kalau pengarang tafsir Jalalain mengatakan nama dua buah gunung di kota Syam yang menumbuhkan buah ini, buah tin dan buah zaitun. Paham Ibu? Ya, itu ya Bu ya. Jadi wattini wazaitun. Nah, waturi sinin. Nah, dan Allah bersumpah lagi demi bukit Tursina. Bukit Tursina ya Bu ya, demi bukit Tursina. Jadi Bukit Tursina ini adalah nama suatu gunung ketika zamannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina ya Bu ya. Nah, namanya Tursina artinya bukit yang penuh keberkahan, bukit yang paling indah. Ya Bu ya, Sinin ya Bu ya, seperti itu Bu ya. Jadi artinya itu Al-Mubarak, yang selalu diberkahi. Jadi kaumnya Nabi Musa ini Bu, iya Bu ya, iya Tursina. Siapa ada yang dinamakan bukit Tursina? Ya, Tur, ya, iya. Jadi Allah berdialog langsung dengan Nabi Musa alaihissalam itu di bukit Tursina ya Bu. Artinya sini itu Al-Mubarak, selalu diberkahi. Jadi bukit yang benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ tumbuh bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan buah-buahan. Berarti indah banget ya Bu ya. Kita bisa bayangkan aja dulu lah. Kalau deskripsinya kita, gambaran kita kalau katakan bukit yang sangat baik sekali, yang bagus banget pada zaman Nabi Musa, tumbuh banyak pohon-pohonan yang berbuah-buah. Dan ini ada diumpamakan adalah keadaan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu indahnya Bu. Pengen gak Bu? Kita kalau udah ngebayangin ada sungai, banyak pohon-pohonan, ada buah-buahnya, tinggal metik aja gimana aja udah ngebayanginnya aja Bu ya. Senang banget kan Bu ya, bahagia banget. Nah, itulah tapi bener Ami. Saya kalau lagi jalan ada pohon buah mangga terus buahnya lebat gitu Bu. Bukan senang aja ngelihatnya ya, bukan pengen senang kayak. Aduh ya Allah, ini baru di dunia Bu, apalagi di akhirat kehidupan yang abadi. Makanya Allah bersumpah dengan kalimat ini berarti ada sesuatu yang istimewa. Ada sesuatu yang istimewa, sejarahnya ada, yaitu tadi kata saya sampaikan seperti buah tin, ceritanya Nabi Adam alaihissalam dengan ibu Hawa ya Bu ya. Terus kalau zaitun adalah Nabi Nuh alaihissalam ya Bu ya. Jadi pertama kali buah-buahan yang dimakan itu adalah buah zaitun ya Bu ya. Jadi Nabi Nuh itu kan kaumnya itu diajak beriman, Nabi Nuh membuat kapal, diejek-ejek, ngapain Nuh bikin kapal katanya. Orang kita ini mau ngapain katanya begitu ya Bu ya. Termasuk anaknya sendiri tenggelam kan Bu ya, seperti itu ya Bu. Istri tenggelam ya Bu ya, seperti itu. Nah, inilah apa Bu? Jadi pertama kali buah-buahan yang diberikan oleh Allah adalah buah zaitun. Itu kaumnya Nabi Nuh yang selamat dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau Bukit Tursina ini adalah Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, di Bukit Tursina. Jadi menerima wahyu. Jadi kaumnya Nabi Musa ini Bu, makanya kita tidak boleh rewel-rewel ceriwis. Sering banget udah dikasih ini minta itu. Seperti itu kita kan Bu terkadang Bu ya. Mau apa lagi? Nah, ini kaumnya Nabi Musa seperti demikian. Kaum Bani Israel ya Bu ya. Kaum Bani Israel bukan Israel, Bani Israel. Jadi seperti itu mereka.
Makanya kan sampai dijadikan sapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka demikian. Mereka itu apa ya? Mana Musa makanan yang didatangkan dari surga? Dikasih Bu sama Allah, didatangkan. Tapi mereka tetap saja coba mereka itu menganggap sapi itu adalah hal yang paling mulia bagi mereka. Makanya kan sekarang kan ada orang yang menganggap sapi itu binatang yang siapa Bu? Yaitu orang India kan seperti itu Bu ya. Jadi sapi itu dianggap binatang mereka yang paling ya. Jadi itu kaumnya Nabi Musa seperti demikian Bu. Ya Bu ya. Jadi akhirnya Allah melululantahkan kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Cuma kaum Nabi Muhammad aja Bu, karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang paling sabar, yang tidak pernah langsung minta doa yang buruk untuk umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad ini benar-benar sayang. Kita ini umatnya yang walaupun tidak berjumpa dengan Nabi, selalu dimintakan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada oleh Nabi Muhammad. Syafaatku ya Allah berikan kepada umat-umatku yang tidak berjumpa dengan diriku. Seperti itu ya Bu ya. Ya itulah barakah salawat yang kita baca. Tanda kita cinta, mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad walaupun kita tidak jumpa. Kan kalau kita baca surat seakan-akan kita kayak hati kita ini dekat ya Bu ya. Seperti demikian inilah kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Bu ya. Jadi wattini wazaitun waturi sinin. Ini sumpah Allah ada 3, buah tin, buah zaitun dan bukit Tur Sina. Paham Ibu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, artinya sinin itu kata saya tadi yang diberkahi. Jadi kan ada yang nama mamaris sinin ya Bu kan seperti itu Bu ya. Yang selalu diberkahi perjalanan hidupnya. Kan jadi anaknya namanya siapa nama anaknya? Mamaris sinin. Oh, jadi perjalanan yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini itu artinya selalu diberkahi dan paling baik namanya segitu Al-Hasan. Nah, kita lanjutkan. Wahadal baladil amin. Wahadal baladi dan demi negara ini al-amin yang begitu aman. Yang begitu aman. Maksudnya apa Bu? Wahadal balad maksudnya adalah negara kota Mekah. Negara Mekah. Jadi maksudnya ini Allah bersumpah dengan menggunakan wahadal baladil amin, kota Mekah. Karena apa Bu? Di kota Mekah ada apa? Ada Baitullah. Makanya itu Allah bersumpah dengan menggunakan wahadal baladil amin. Karena di situ ada rumah Allah, ya Bu ya. Dan barang siapa yang hadir di situ, Allah akan amankan. Allah akan selamatkan. Paham Ibu? Artinya amin itu kan aman. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu negara Mekah ini Bu, dari zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi diutus menjadi seorang rasul, kaumnya itu penuh kegelapan. Kaum Arab sekitar itu ya Bu ya. Jadi walaupun ada Baitullah, mereka itu menyembahnya bukan menyembah Allah, tapi menyembah patung-patung berhala yang ada di kawasan sekitar Baitullah. Nyala. Nah, jadi makanya Bu, barang siapa yang datang ke negara Mekah, maka Allah akan amankan. Allah akan selamatkan. Makanya Bu, orang ada di kawasan tanah haram dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dikubur di sana itu aman Bu. Aman dari siapa? Dari serangan Dajjal. Dari serangan Dajjal. Makanya mulia sekali orang yang meninggal di sana dan dikuburkan di sana. Ada saudara yang meninggal di sana Ibu? Enggak ada. Ya, tapi ada jamaahnya ustadzah Bu ya. Itu orang Lagoa. Jadi begitu mau kepulangan kurang berapa hari dia sakit ya Bu ya. Sakit akhirnya dibawa nggak sadar, dibawa ke ruang ICU di sana Bu ya, di Mekah. Begitu ustadzah berangkat terbang, sudah dilaporkan dulu ke muasasah Bu ya kalau ada jamaah yang sakit. Jadi kan karena ustadzah sudah pulang kan, kebetulan tempat tinggal suami saya ini Bu laki-laki semua. Jadi kata suami saya ke ustadzah ternyata Bu Cucu alhamdulillah sadar, nanti bisa diurus untuk kepulangannya. Seperti sadar Bu. Jadi dititipkanlah
oleh suami saya itu ke tempat temannya Bu ya. Temannya itu ada istrinya. Ada istrinya. Jadi kalau ada perempuannya lebih aman ya Bu ya, lebih enak. Maksudnya biar lebih luas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Dia bisa nelpon keluarganya, bisa nelpon ustazah. Seneng katanya ustazah, saya alhamdulillah saya sehat, sudah sehat lagi. Jadi tapi barang-barang sudah dibawa pulang semuanya. Dia lalu Bu, besoknya dia mau ke kamar mandi, dia jatuh ya gak sadarkan meninggal. Jadi di Mekah ini proses orang pendatang kita harus lapor kan. Jadi suami saya untuk waktu itu lapor ke kafil ya Bu ya, yang bertanggung jawab untuk urusan visa umroh itu ya Bu ya. Alhamdulillah kafilnya itu baik, menghargai sekali kepada suami saya, dibantu katanya. Udah kamu tenang. Nah suami saya khawatir karena itu kalau meninggal di rumah sakit mah gampang Bu. Langsung proses oleh kerajaan anak dibawa ke Masjidil Haram, disolatkan, langsung dimakamkan ya Bu ya, di kawasan sekitar pemakaman di situ Ibu ya. Nah itu karena meninggal di rumah jadi mendatangkan muassasah. Nah, alhamdulillah Bu, prosesnya kata Abai Allah Mi senang banget Mi disolatin di Masjidil Haram Ibu ya. Berapa coba Bu yang mau nyolatin Bu? Bukan ribuan lagi, jutaan manusia ya Bu ya. Nah itu saja sudah bukti kalau jadi orang yang mulia. Habis umroh lagi ya Bu ya, seperti itu. Itu ada jamaah ustazah seperti itu. Nah jadi namanya takdir Allah, qadarullah, meninggal di tanah haram yang menyolatkan banyak, di tanda-tanda satu termasuk orang yang husnul khotimah seperti itu ya Bu ya. Nah inilah makanya disebut wahadal baladil amin, maksudnya adalah kota Mekah. Jadi kota Mekah ini selalu memberikan keamanan bagi orang yang ada di dalamnya. Karena apa? Ada Baitullah. Jadi sejak zaman jahiliyah kaum Arab waktu mereka masih sampai saat ini semuanya selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam surat Al-Quraisy Bu ya, liilafi Quraisy ilafi birihlatas syita'i wasaf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang memberikan keamanan kepada mereka dari rasa ketakutan. Ya waktu itu kan mau diserang oleh Abraha yang ingin membuat persaingan kota yang suci sebagaimana kota Mekah. Ya Bu ya, digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu rasa kelaparan pada saat itu ya, mereka memang iya Bu, keadaan orang Arab itu miskin. Ya Bu ya, tapi negaranya makmur sampai saat ini. Karena apa? Ada Baitullah. Banyak orang datang yang memberikan aset pemasukan untuk negaranya. Ya Bu ya, kalau dulu mah miskin Bu, gak punya apa-apa orang Arab. Makanya seperti itu Bu ya. Nah inilah berkat ada Baitullah. Makanya Allah bersumpah dengan menggunakan kata wahadal baladil amin. Maksudnya ini adalah kota Mekah. Paham Ibu? Ya, jadi seperti itu. Jadi kota Mekah ini akan memberikan rasa aman bagi orang yang ada di dalamnya sampai saat ini. Coba Ibu, kalau Ibu merasa datang ke kota Mekah, Ibu tidak ada rasa senang, rasa kayaknya tenteram, damai, berarti ada sesuatu dalam diri Ibu. Ya Bu ya. Dan kalau orang sudah pernah ke sana itu pengennya balik lagi ke sana lagi. Yang belum aja penasaran pengen ya Bu ya. Makanya ada sesuatu kalau ada orang yang bilang sudah sampai ke sana, kapok enggak mau ke sana lagi. Berarti ada sesuatu dalam dirinya. Itu wallahu a'lam, kita enggak tahu ya Bu ya. Nah, tandanya seperti itu. Karena apa? Allah pun sudah bersumpah dengan menggunakan kata wahadal baladil amin. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi atama. Allah di Al-Qur'an sudah mengatakan yang selalu memberikan rasa aman kepada orang yang di dalamnya dan juga memberikan kemakmuran. Sampai saat ini Bu, negara Arab ini, negara orang yang ada bermukim itu dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang ada rumah Allah. Di Madinah ada makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rahasianya seperti itu Bu ya Bu ya. Kita lanjutkan. Wahadal baladil amin. Nah, maksudnya Mekah, maksudnya negara kota Mekah ya Bu ya. Li'amnin nasi fiha. Jadi Allah memberikan rasa aman kepada manusia yang ada di dalam kota Mekah, baik itu ketika mulai dari zaman jahiliyah sampai saat ini ketika Islam sudah datang. Kita lanjutkan. Allah bersumpah dengan menggunakan kata wattini wazaituni waturisinin wahada balal amin,
Bersumpah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad sungguh khalaqna, aku telah menciptakan al insana, manusia, jenis manusia. Jadi kalau kata-kata dengan la lagi pakai qad sungguh berarti nyata. Berarti pasti ya Bu ya. Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Sungguh benar nih, benar kata Allah. Aku sudah menjadikan kalian manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Bentuk yang paling sempurna. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang paling sempurna. Bu, kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih penglihatan, dikasih jari-jari, dikasih kaki, dikasih tangan, ya Bu ya. Yang ketika dikasih kedua telinga ada di samping kanan kiri kita, kalau mendengar suara kita perlu mendekat, sudah kedengaran. Walaupun kita dalam posisi bagaimana mengarah barat, timur, utara, tetap terdengar suara itu. Ya Bu ya, itulah Allah memberikan manusia ciptaan yang paling sempurna, diberi akal. Yang di dalamnya itu ada ribuan urat-urat kecil ya Bu ya. Ada saraf-saraf di dalamnya. Apa Bu? Supaya kita bisa berpikir untuk berpikir dengan yang sempurna, bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu Allah memberikan akal kepada kita. Lain dengan binatang Bu, yang kerjanya cuma makan, tidur, ya Bu ya, seperti itu. Karena makanya Allah memberikan akal kepada kita apa? Supaya kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, bisa mengalahkan ego kita. Makanya Allah menciptakan kita ini sebagai bentuk yang paling sempurna. Bentuk yang paling sempurna. Nah, sekarang kembali kepada diri pribadi masing-masing. Allah sudah menciptakan kita begitu sempurna. Nah, bisakah kita menggunakan kesempurnaannya Allah sudah berikan itu? Kasih tangan. Tangannya untuk apa? Dipakai untuk menulis atau dipakai untuk menggunakan hal yang tidak baik. Nah, itu kaki dipakai untuk melangkah kemana? Apakah dipakai untuk nendang-nendang? Apakah dipakai untuk nyempak-nyempak? Nah, itu semuanya kita kembalikan kepada diri pribadi masing-masing. Diberikan pendengaran untuk apa? Untuk hal yang benar atau hal yang baik? Yang tidak baik. Mata seperti demikian ya Bu ya. Nah, inilah Allah memberikan kita bentuk yang paling sempurna. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda bukti bersyukurnya bagaimana? Semakin kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya memperbanyak ibadah kepada Allah. Ya Bu ya, semua yang kita lakukan semata-mata kita ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke majlis taklim, kita baca Al-Qur'an, ibadah salat. Udah jangan kapan ya Allah dengan membaca ini saya bisa punya rezeki banyak, bisa beli mobil, bisa beli rumah untuk kita. Untuk siapa? Urusan dengan Allah? Belum ya, seperti itu ya Bu ya. Dan itulah. Jadi semata-mata semua yang kita lakukan apalah? Kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda bukti kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, coba Bu, kalau kita enggak punya telinga aja. Telinga kita sakit aja dulu, Bu. Ampun Ibu. Udah kan Ibu, sakit gigi aja kita udah kayak perang dunia mungkin ya Bu ya. Aduh, ya, badan meriang. Iya kan? Ya Bu ya, apalagi kuping yang gak dengar coba. Ya kalau faktor usia mah memang sudah Allah mengurangi kenikmatan dalam diri kita Bu. Seperti itu ya Bu ya. Kan jadi bayi lagi. Bayi kan kayak gitu, pendengarannya belum tajam kan. Ya kan Bu, sedikit bertahap, semakin bertambah usia, pendengarannya semakin lebih tajam kan. Nah itulah, semakin kita usia mata penglihatan dikurangin, seperti itu. Nah kita sekarang demikian Bu. Sekarang punya tangan, sekarang kalau tangan udah sakit, sekarang kena pisau aja Bu. Kena pisau dikit. Udah sakitnya kayak apa kan Bu? Ampun sakitnya ya Allah. Udah gak bisa ngapa, sakit megang ini sakit. Mau makan aja gak bisa. Nah itulah kita manusia. Makanya mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kenikmatan buat kita semua ini. Bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Apa? Semata-mata kita supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nah ini tanda bukti Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku sudah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Jadinya memang sudah tidak ada tandingannya manusia ini. Di dalam diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Allah khalaqnal insana, semua jenis manusia. Nah kita lanjutkan. Tsumma
tsumma radadnahu asfala safilin. Setelah aku ciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna, tsumma radadnahu, kemudian aku balikan mereka, aku kembalikan mereka, kata Allah. Nah, tapi domirnya itu hu, ya Bu ya. Nah, itu menunjukkan tidak semuanya. Jadi satu persatu. Nah, radadnahu asfala safilin, ke yang paling bawah, paling rendah. Aku balikan mereka manusia ke paling rendah. Nah, ini Bu tidak semuanya demikian. Ya Bu ya. Jadi kan kalau kata anak-anak ngaji nih Bu, domir hu itu berarti mufrad, tunggal. Kalau tadi Allah insan, semua jenis manusia. Nah, sekarang dikembalikannya personil. Satu orang mufrad kepada diri pribadi masing-masing. Siapa nih yang Allah kembalikan ke paling rendah? Ke paling rendah yaitu orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang kufur, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan aku kembalikan ke dasar yang paling rendah. Diciptakannya tadi fi ahsani taqwi, paling tinggi. Tapi begitu dikembalikan ke paling rendah. Untuk siapa? Untuk mereka. Ketika aku sudah menciptakan mereka sempurna, tapi mereka tidak menggunakan kesempurnaan itu, aku akan kembalikan mereka ke dasar yang paling rendah. Yang maksudnya Allah menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Paham Ibu? Itu sudah ayat Allah yang berbicara, ya Bu ya. Naudzubillah min syarri dzalik. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang asfala safilin. Paham Ibu? Itu tempat yang paling rendah, ya Bu ya. Asfala safilinnya di tempat yang paling rendah. Nah, ini sebenarnya Bu, lafadz asfala safilin ini kinayah. Kalau kata kita itu perumpamaan. Perumpamaan manusia, Bu. Ini kalau kitab tafsir Jalalain menjelaskan ya Bu ya. Kalau Ibu kan taunya asfala safilin, ke paling rendah, serendah-rendahnya, seperti itu Bu ya. Nah, ini kinayah, perumpamaan bahwa sesungguhnya kita manusia ini Bu, tadinya Ibu dari sehat, dari anak-anak, ya mulai dari merangkak-rangkak, berjalan, ya Bu ya, mentati-tati jalannya, terus berjalan sempurna, bisa berlari, pokoknya sehat lah Bu badan Ibu ya, bisa bergerak dengan sempurna. Nah, semakin berlanjut usia, Allah kurang itu Bu, kenikmatannya. Ya, itu ini kinayah, perumpamaan lafadz asfala safilin ini perumpamaan. Summa radadnahu asfala safilin. Kalau Imam Tafsir Jalalain itu kinayah, perumpamaan bahwa sesungguhnya kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya sempurna dikit-dikit dikurangin. Jalannya mulai bungkuk, ya Bu ya. Penglihatannya mulai buram, pendengarannya mulai remeng-remeng, rambutnya tadinya bagus, sekarang sudah mulai dikurangin, warnanya berubah. Nah, ini yang dimaksud tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi, nah, ketika kita masa muda, tadi saya sebutkan ya Bu ya, ketika kita sehat, kita pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan ibadah, dengan perbuatan yang baik. Maksudnya apa? Begitu kita sudah diturunkan oleh Allah, dibalikan, dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan kita udah nggak kuat nih Bu. Mau sholat berdiri tegak, ya bukan sudah nggak mampu, duduk pengen sempurna tahiyat, sudah nggak kuat. Nah, ini kalau kita menyadari ketika kita diberi sehat, kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, Allah sudah menjamin, Allah akan lipat gandakan, Allah akan rapel tubuh. Yang kita tadi sudah usia yang sudah tidak sempurna, perbuatan kita yang waktu masa muda itu Allah samakan. Jadi ketika ibu tua sudah nggak bisa berdiri tegak sempurna, duduk tahiyat sempurna, ya kan mau sujud sempurna nggak bisa, itu sama ketika kita melaksanakannya ketika kita waktu sehat, ketika kita masa muda. Itu perumpamaan. Paham nggak Bu saya menyampaikan ini Bu? Jadi maksudnya lafadz wasumma radadnahu asfala safilin, Allah akan kembalikan kita ke paling yang rendah. Tadi diciptakan paling sempurna, paling rendah. Maksudnya ketika kita sehat, Allah kurangi nih kenikmatannya. Tadi dengar sudah remeng-remeng, mata sudah mulai burem-burem, jalannya tadinya tegak mulai bungkuk, duduk yang tadinya bisa tegak, mau sila mau bagaimana bisa,
mau selonjoran, ya kan pengen deket-deket yang tembok. Nah ini mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ketika kita sehat, ini Allah rapel Bu ketika datang masa tua. Jadi pahalanya disamakan. Jadi Ibu jangan kecewa, jangan menyesal. Nah, makanya ketika dalam hadis-hadis Bu ya, masa muda, ketika datang masa muda, gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Itu perumpamaan di hadis seperti demikian. Ya Bu ya, makanya ketika kita sedang bahagia, gunakan masa bahagiamu ketika belum datang masa susah bagi dirimu. Nah inilah mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita menggunakan sebaik-baiknya kenikmatan yang Allah sudah berikan sebelum Allah menguranginya. Sebelum Allah menguranginya. Ini kinayah Bu. Kalau kata anak-anak ngaji namanya kinayah, perumpamaan. Lafaz summa radadnahu asfalasa safilin. Seperti itu. Paham gak Bu yang saya sampaikan Bu? Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Nah jadi pahalanya itu, nah ini nih Bu ya, kinayah anil harami wad do'fi. Jadi ini adalah perumpamaan ketika datang rasa masa pikun, masa lemah. Ya, masa pikun atau masa lemah. Jadi orang yang pikun, yang sudah pikun, Ibu jangan nyalahin terus. Udah semampunya dia. Orang tua kita sudah lemah, Mak sholatnya kayak gini. Allah sudah memberikan pahala yang sama ketika dia waktu masa sehatnya. Paham Ibu? Ini lafaz dari summa radadnahu asfala safilin. Ini kinayah anil harami wad do'fi. Jadi ketika datang masa pikun, masa lemah bagi orang tua kita, sudah kita maklumi, jangan kita memaksa-maksa lagi. Enggak puasa, enggak apa-apa Bu. Karena waktu muda dia sudah berpuasa ya Bu ya, dengan baik dan sempurna. Nah ini nih, fayung qasu amalal mu'minina an jamari syababi wa yakunu ajruhu biqaulihi ta'ala. Nah ini. Jadi pahalanya itu disamakan dengan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia waktu masa muda. Paham Ibu? Nah, jadi seperti itu. Jadi ini adalah kalau menurut Imam Tafsir Jalalain summa radadnahu asfala safilina, ini adalah gambaran dari orang yang sudah lemah, yang sudah pikun ya Bu ya. Maka dikurangilah amaliyahnya dia, pekerjaannya itu kan semakin berkurang Bu, ibadahnya tadinya bisa sempurna duduk ya Bu ya, puasa mungkin puasa sunnah bisa rojab, dia bisa sebulan seperti itu. Nah ini tidak bisa lagi. Nah inilah pahalanya wa yakunu lahu ajruhu, pahalanya sama ketika dia datang masa muda. Nah, kita lanjutkan Bu. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jam berapa Ibu? Kayaknya dengar jam 2:30. Tadi Bu saya sebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi ada Bu yang enggak sampai masa tua, masa pikun, masa lemah, Allah sudah kembalikan seperti demikian ya Bu ya, sudah dikembalikan untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mudah-mudahan Allah jadikan kehidupan kita ini, kalau memang itu hidup membawa kebaikan buat kita, mudah-mudahan kasih umur panjang. Tapi kalau memang hidup mati itu sebagai akhir dari bahwa kita ini batas akhir supaya kita tidak berbuat buruk lagi, Allah ambil, mudah-mudahan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Allahumma ja'alil hayata alladzi ziyadata fi kulli khair. Jadi kalau memang itu hidup selalu menambah kebaikan buat kita, enggak apa-apa ya Allah. Dan mudah-mudahan mati ini sebagai bukti kita istirahat dari segala perbuatan buruk, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya Bu, kalau kita dikasih umur panjang, kita semakin berbuat maksiat kepada Allah. Nah, itu kan doanya seperti itu Bu ya. Lanjutkan, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali siapa nih? Allah akan kembalikan mereka ke asfala safilin, ke paling rendah. Illal ladzina, pengecualian illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang selalu berbuat baik. Falahum ajrun ghairu mamnunin, baginya pahala yang tiada putus-putusnya.
pahala yang tiada terputus. Jadi lafaz mamnun itu berkembang, semakin berkembang semakin banyak. Ya, mamnun itu artinya berkembang, ya Bu ya. Jadi makanya Allah memberikan pahala ghairu mamnun yang terus menerus, ya Bu ya. Jadi orang yang beriman, orang yang selalu beramal baik ketika hidupnya, ya Bu ya. Nah, datanglah masa lemah, masa pikun, Allah tetap memberikan pahala yang tiada terputus bagi dirinya. Yang penting dia tetap ada rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan yang dilakukannya itu tidak sempurna ketika dia sehat, ketika dia masa muda, seperti itu Bu ya. Jadi tetap Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Paham Ibu semuanya? Jadi yang sudah sepuh jangan kecil hati. Kayu udah gak bisa sempurna nih Bu, tetap dikasih pahala oleh Allah yang sama ketika Ibu ketika masa sehat, ketika masa muda. Nah ini Bu ya. Maktuun wa fil hadisi idza balagha minal kibari ma yujizu anil amali kutiba lahu makana ya'malun. Ini Bu. Jadi ketika seorang mukmin, orang yang beriman mencapai masa tua dan membuat dia itu lemah untuk melakukan segala sesuatu perbuatan amaliyah kebaikan, kutiba lahu makana ya'malu, maka Allah akan memberikan catatan pahala baginya sama ketika datang masa sehat atau masa muda, seperti itu Bu ya. Makanya Bu, mudah-mudahan saya, Ibu semuanya yang masih sehat bisa melakukan amaliyah kebaikan yang baik, yang benar, ya Bu ya. Keimanan dalam hati kita ini namanya manusia Bu. Jadi keimanan manusia itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang, gak stabil kan Bu ya. Itu memang seperti itu Bu ya. Tapi mudah-mudahan hati kita ini keimanan kepada Allah tidak berubah. Kita tidak menjadi orang yang ingkar, orang yang maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan kita pahala, falahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tiada terputus. Jadi orang-orang tua kita itu loh Bu, mungkin Ibu punya orang tua yang sudah terbaring, ya Bu ya, yang sudah terbaring. Gimana nih Ustazah udah gak sholat Bu, sudah rufi al-qalam, udah gak ada baginya itu hukum untuk sholat fardu, apalagi yang pikun, ya Bu ya, yang pikun. Jadi Bu gak boleh lagi masa-masa dia untuk puasa, gak usah. Kerjaannya cuma minta makan, tadi dikasih makan, minta makan lagi. Nah Bu, kitanya nih yang perlu kesabaran. Makanya kan tadi saya sebut di awal, kalau berdoa dikasih kesabaran, ketabahan, keikhlasan yang tiada batas. Kalau masih punya orang tua, ya Bu ya, orang tua apalagi yang sudah lemah, yang sudah pikun. Karena bagi dirinya itu pahalanya sama ketika dia masih sehat. Nah itu Bu, untuk fama yukadzibuka ba'du biddin, insyaallah akan saya lanjutkan Bu ya. Di hari Senin yang akan datang. Mohon maaf ya Bu ya, saya datangnya parah nih, terlambatnya parah banget ya Bu ya. Iya, jadi saya mohon maaf tadi ceritanya ibu saya ini Bu. Ibu saya itu tinggal di rumahnya sendiri. Jadi saya cerita Bu ya. Tapi mohon maaf kami sedang salah bukan saya minta Ibu gitu juga. Alasan saya tadi datang terlambat, jadi ibu saya itu puasa Rajab udah 2 hari. Selama ini mas saya nggak boleh puasa, biasanya rajin Bu, alhamdulillah ibu saya masya Allah rajin puasa Senin Kamis. Nah ketika ada acara di bulan November itu ada cucunya menikah di Semarang, dibawa saudara saya, saudara orang sehat ya. Tapi orang sepuh, mungkin duduk lama-lama, namanya di gedung Bu kan, biasa kan pengennya rebahan dulu kan gitu, kalau orang tua ya yang saya perhatikan. Dan situ saya belajar. Nah ibu saya itu pulang dari Semarang itu naik kereta api kan rombongan yang punya. Enak Bu, enak. Nah itu belum sampai masuk ke stasiun Senen ya. Itu perutnya melilit. Mungkin kalau kita masuk angin, mungkin para makan terlambat, orang mungkin kebanyakan duduk ya Bu. Jadi mual, maaf BAB. Nah ini ibu saya kejadian ini terulang kembali. Jadi ibu saya puasa 2 hari bulan Rajab. Nah ini puasa kan ini ya puasa. Iya itu tadi mau jadi ibu saya datang, saya kan tinggalnya pisah sama ibu saya. Jadi di situ ada adik ipar saya. Saya kebetulan perempuan cuma satu saya, adik saya itu semua laki-laki, 2 laki-laki, kakak saya laki-laki. Tapi tinggalnya dekat dengan rumah ibu saya, yang kakak saya dekat, terus adik saya ada dekat dengan ibu saya, di satu lagi ada rumah dekat dengan ibu saya. Cuma saya udah pencok di menunggu. Jadi tadi telepon semua ke saya, adik ipar saya, mendadak mual.
Jadi anak saya ini, tadi anak saya salah satu praktek nyuntik ibu saya, terus mak, kasih obat dulu nih, minum obat nih. Bisa minum obat dulu. Alhamdulillah, gimana mak? Masih ada rasa mual enggak? Perutnya udah nggak mengilit. Jadi saya tenang bu ya. Kalau ini kata saya berarti nggak boleh puasa dulu. Mak, puasa dulu. Gimana ya nanti orang Ramadan? Mak. Jadi saya kebetulan baca kitab ini, belajar ini ya Allah. Ini pas banget ya. Berarti orang tua ini memang kayak sudah saatnya dia memang. Kan kalau tanya orang-orang, saya nggak boleh puasa Mayani, nggak boleh puasa semalam di Mayani. Oh kenapa? Karena nanti kalau Ramadan gimana? Gitu dia bu. Kalau ketemu orang biasa kan, mak, pokoknya nggak boleh puasa dia. Orang tua kayak gitu mungkin ya bu. Nah itulah bu. Jadi saya dari rumah ibu saya, maka saya nggak rapi bu. Kata saya gini, nggak ada ipar saya. Di gimana dia? Nanti aku mau aja. Justru ini pakai udah rapi itu kata dia gitu. Aku untung saya bawa kitab bu. Jadi kata saya sudah belajar gitu. Dan makanya tuh bawa saya pas ini bu ya. Jadi saya berangkat dari rumah ibu saya. Mohon maaf ya bu ya. Jadi tadi saya sempat liar tidur dulu sebentar. Namanya kita lagi ini saya istirahat dulu. Jadi kata ibu saya gini, mau tinggal di mana? Mau ngaji di mana ya? Ngaji di bagi kalau kemarin ngaji di mana? Jadi saya mohon maaf ya bu ya. Tapi doakan ibu saya mudah-mudahan masih sehat panjang umur. Doanya mustajabah bu, punya orang tua itu ya bu ya. Jadi apa kita bilang ini pusaka kita karena kita sama pusaka kita nih kata doanya yang paling mustajabah. Jadi kayak gitu ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi saya tadi mau jam berapa ini? Jam 2 kurang setengah. Kayaknya itu nggak jam berapa kata dokter saya 1:30. Jadi saya langsung dari rumah ibu saya itu dari Ramadan saya langsung ke sini. Mohon maaf ya bu ya. Telah juga nggak sampai selesai. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita masih dikasih sehat panjang umur, kita ketemu Senin lagi berikutnya. Mungkin masih bulan Rajab ya bu ya. Insya Allah kita mungkin masih ketemu di Februari. Insya Allah nih ya kalau mau belum ditutup, saya pun majlis taklim saya juga mungkin Februari itu kalau bila selesai tutup juga bu majlis taklim di tempat saya punya nanti. Saya di rumah juga sampai insya Allah. Karena kita Maret tanggal 11 itu sudah Ramadan ya. Sudah Ramadan itu ya. Mudah-mudahan semua sehat. Semangat baca Qur'annya. Walaupun masih terbata-bata, semangat baca Qur'an, tetap istiqomah. Bu, niatkan kita baca Al-Qur'an ini obat. Karena Allah sudah jangan di Al-Qur'an tuh. Allah tidak menurunkan Al-Qur'an kecuali sebagai rahmat, tanda kasih sayang kepada orang yang membacanya. Dan sifaun obat bagi orang yang membacanya. Yang penting kita yakin, percaya. Bu, orang yang kaku-kaku lidahnya, udah, ini obatnya. Karena dari senang bidak atau senang bidak sebelumnya kayak gitu. Nah ibu saya itu alhamdulillah bu seperti itu, rajin baca Qur'annya. Ibu saya masya Allah dan kabar saya ibu saya saya gini kalau saya seperti itu nggak ya gitu ya. Seperti ibu saya itu sampai saat umurnya sudah 80. Tapi kalau dia masih bisa jalan. Ya masih amin tahu gitu ya. Jadi rajin berjamaah. Jadi kata dia istighosah alhamdulillah di sada itu duduknya paling depan bu. Kalau di ada amit kalau di kalau saya mau enggak duduknya di luar. Ini kalau di luar sama saya. Jadi gitu ya. Ibu mohon maaf sekali lagi. Jadi yang saya sampaikan pada siang hari ini tidak tuntas bu ya. Kita lanjutkan insya Allah mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umur kita teruskan. Jadi illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi ayat yang kita pelajari baca kayaknya efeknya tepat dengan kejadiannya ibu saya tadi. Jadi orang-orang yang sudah sepuh, kita yang masih punya orang tua yang sudah lemah, yang sudah pikun ya bu ya, itu jangan kita paksa lagi mereka untuk beribadah sempurna sebagaimana ketika mereka muda, ketika sehat ya bu ya. Allah sudah memberikan pahala bagi dirinya itu sama ketika mereka kita sehat. Nah, kita yang melayani Allah kasih keluasan, keikhlasan, ketabahan, kesabaran. Nah, tantangannya itu bu, terkadang kita kan yang melayani ini nih bu, yang minta makan lagi, mau ke kamar mandi lagi, gitulah. Nah, itulah memang proses hidup seperti demikian ya bu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini Allah jadikan keberkahan buat kita semuanya. Kita pulang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, pastinya saya banyak kesalahan, banyak kekurangan ya Bu ya. Kaidah kalau ada yang kurang mohon ditegur. Ya Bu ya. Jadi
ada hal-hal yang bermanfaat yang saya sampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kebaikannya di dalamnya Bu ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Yani yang telah memberikan pelajarannya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu saya semuanya diberikan kekuatan dan diberikan keselamatan untuk bisa menjalankan puasa Rajab, puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah dikasih kekuatan lahir maupun batin, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi